Apakah COVID-19 ini adalah akhir zaman itu? Maybe. Maybe yes, maybe no. Ya. Tapi orang banyak sekali bermain-main atau berwordplay terhadap COVID-19 ini. Ya. Seperti kita sudah pelajari tadi bahwa COVID-19 atau corona itu adalah suatu nama yang dinamakan oleh satu lembaga kesehatan dunia yaitu WHO. Ya. COVID-19, Corona Virus Disease. Ya. 2019 disingkat COVID-19. Tetapi orang itu suka bermain-main kata. Corona. Padahal kan corona itu adalah bahasa Latin ya. Corona bahasa Latin, jadi bukan bahasa Ibrani. Tapi orang-orang Yahudi ini sering main-main juga gitu ya. Cari-cari apa yang kira-kira sama dengan corona. Nah, ketemulah kata corona ya. Koro dari kata kara, kara itu memanggil atau berteriak ya. Nah itu apa? Nah itu please. Jadi apa? Teriakan minta tolong. Atau bisa diartikan dalam bahasa Inggris, please call out to me. Ya, ini adalah suatu panggilan untuk berdoa. Jadi karena ada corona, maka kalian harus berdoa. Nah, oke. Main-main katanya boleh saja diterima, tapi ini tetap wordplay. Nah, Coronavirus Disease ya 2019 itu kan disingkat menjadi COVID-19 kan. Nah, mereka cari-cari juga apa itu COVID ya. Nah, dicari-cari kata yang mirip dengan bahasa Ibrani COVID ya. Kavod ya, kavod ya. Kalau misalnya ada orang saleh setelah membaca Alkitab itu mengatakan kavod leha ya. Mulialah engkau ya, kavod leha. Nah, kata kavod itu adalah berat. Artinya berat. Jadi sesuatu yang berat. Nah, diartikan mulia. Orang yang mulia itu bobotnya itu berat. Nah, makanya kavod leha. Nah, sekarang COVID, kavod COVID. Nah, COVID. Nah, COVID itu adalah menunduk. Kenapa menunduk? Karena berat. Nah, COVID Rosh. Ya. Menunduk, kepalanya menunduk. Ya. Corona COVID Rosh. Berdoa, berteriak dengan kepala tertunduk. Bisa di-mute ya supaya suaranya nggak masuk. COVID Rosh. Nah, kemudian mereka ketemu lagi ada satu doa-doa Yahudi ya yang mempunyai 19 berkat ya. Teshaishreh berachot. Nah, cocok nih ya. Corona, COVID Rosh, kemudian Teshaishreh berachot ya. Jadi 19 cocok nih ya. Jadi kalau ada COVID-19 kita harus berdoa. Nah, ini kan otak-atik kata. Ya nggak apa-apa ya. Masih baik, masih bisa, masih boleh diterima. Jadi COVID Rosh, Corona. Jadi Anda sudah bisa bagaimana orang Yahudi itu juga suka otak-atik katuk seperti kita juga gitu. Memilih-milih kata untuk otak-atik katuk ya. Nah, kemudian lanjutnya ya, kata corona karena corona itu bukan dari bahasa Ibrani tetapi dari bahasa Latin ya. Kemudian transliterasinya itu bisa macam-macam ya. Corona ya. Terus kemudian ada kof ya, vav, rosh, resh ya. Kof, vav, resh, vav, nun, he. Jadi bisa dibaca corona ya. Tapi ada juga yang vavnya cuma satu saja. Tapi menggunakan holem. Ini juga bisa dibaca corona. Ya.
Ada juga yang vav-nya di depan, ya, corona. Juga bisa dibaca corona juga. Ada yang nggak pakai vav, nggak pakai matres leksionis, tapi hanya dua-duanya menggunakan holem, ya, corona. Ini juga bisa dibaca corona. Tapi yang umum itu adalah corona yang ini. Dari kata corona ini, ya, mohon semuanya di mute ya supaya suaranya nggak masuk dan mengganggu kelas. Corona, ya, corona di sini itu yang merah ini itu adalah satu bentuk yang umum. Nah, orang kemudian mulai bermain-main dengan kata corona itu, ya. Nah, cough, ya, nilainya berapa? Vav, nilainya berapa? Resh, nilainya berapa? Dan kemudian semuanya itu dihitung, ya. Dihitung, ya, seperti ini. Corona, cough nilainya 100, vav nilainya 6, ya. Resh nilainya 200. Nah, kemudian semuanya dihitung, dijumlahkan, total menjadi 367. Nah, nggak selesai di situ, ya. Mereka cari-cari lagi mana kata yang cocok, kata dalam bahasa Ibrani yang cocok. Ketemu, ya. Ketemu apa? Satu kata yang namanya Mesiah Bo. Mesias datang, ya. Dihitung lagi. Mem 40, Shin 300, Yod 10, ya. Het-nya 8, Bet 2, Vav 6, Alef 1. Jumlahnya sama. 367. Wow. Jadi corona equal dengan kedatangan Mesias. Ya. Corona equal dengan Mesiah Bo. Wah, jangan-jangan nanti ini corona adalah akhir zaman. Maybe yes, maybe no. Namanya juga main-main kata, ya. Jadi kalau terhadap permainan kata ini, ya, jangan terlalu serius, ya, karena ini namanya juga wordplay, ya. Dan saya tidak mengajarkan ini suatu kemutlakan atau menimbulkan suatu ketakutan. Wah, Yesus mau datang. Kalau mau datang segera kan baik, gitu. Cepet-cepet deh, gitu. Kita semuanya siap-siap, gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga. Yang kelima. Sebelum masuk kelima, ada yang bertanya tadi. Silakan. Saya mau tanya, Bu. Ya. Mengenai kedatangan corona ini, ada yang mengatakan sebagian berasal dari Tuhan, ada juga yang mengatakan sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Dan juga misalnya bagaimana kita atau Ibu dalam hal ini menginterpretasikan, dan juga bukankah Yesus mengatakan bahwa akhir zaman itu tidak ada seperti maling dalam hari, seperti yang tidak kita bisa. Baik, kita akan mengarah ke situ Bapak, ya. Jadi pasti kita akan mengarah ke situ. Baik, Devar atau Dafar. Dafar itu apa? Ada yang tahu artinya Dafar? Firman, ya. Firman. Kemudian ada kata defer. Apa itu defer? Defer itu artinya penyakit sampar, penyakit yang mematikan. Tulah juga bisa, ya. Jadi ada dafar, defer. Wow. Kalau Anda belajar bahasa Ibrani dan Anda sudah masuk kelas saya, Anda masuk dalam ilmu yang namanya ilmu sores, yaitu ilmu menarik akar kata. Ilmu menarik akar kata. Ya. Dan ternyata dafar dan defer ini adalah soresnya sama. Ya. Yaitu soresnya apa? Dalet, bet, resh. Jadi kata dafar, ya, dafar, berfirman, berkata, itu punya positif dan negatif. Ya. Dafar itu firman. Ya. Dafar
ya. Dafar yang menggunakan kamats-kamats itu adalah nomina, artinya firman. Kemudian dafar yang menggunakan kamats patah seperti ini, artinya speak atau bersabda, to command, bisa juga to promise. Ya. Nah, Tuhan Yesus Sang Firman, ya, dafar, dia disebut sebagai hologos bahasa Yunani, bahasa Ibrani apa? Hadafar. Ya. Tuhan Yesus adalah hadafar, sisi positif. Ya. Tapi ada sisi negatif dari kata ini, ya, dari sores yang sama, dalet, bet, resh, ya, yaitu diucapkan dengan defer. Ya. Defer ini bisa berarti plak, ya, penyakit sampar, tulah, ya, epidemik, ya, pandemi yang sekarang kita hadapi ini, memakai kata defer dari sores yang sama. Ya. Ada juga kata dafar, ya, dafar yang sama, speak, dalam artian apa? Mengutuk, to warn, to threaten, ya, in the sense of destroying. Jadi sabda ini bisa bersabda positif, juga bisa bersabda negatif yang menyebabkan kematian. Dari sores yang sama. Wow, bagaimana mungkin? Ya, satu sores yang sama, dia menyebabkan dua sisi positif negatif. Jadi ini seperti Janus word, punya dua muka. Muka negatif dan muka positif. Seperti juga kata barah. Kata barah dalam bahasa Ibrani itu bisa berarti memberkati, bisa juga berarti mengutuk. Ya, kata barah. Jadi seperti Janus word, dua makna yang berbeda. Dan inilah kekuatan dari dafar. Dia bisa menyebabkan kehidupan, dia juga bisa menyebabkan kematian. Positif negatif dari sores yang sama. Ya. Nah, kenapa dafar ini memiliki dua arti yang sama? Karena segala sesuatu itu berdasar dari ujaran. Ya. Anda dapat dari mulut yang sama, Anda bisa mengucapkan berkat. Dari mulut yang sama, Anda bisa mengucapkan kutuk. Ya. Tuhan menciptakan segala isi bumi melalui apa? Firman. Melalui kata yang mulut, yang terbuka melalui mulutnya. Ya. Demikianlah yang disampaikan oleh seorang pemazmur, Mazmur 33 ayat 6. Bidifar Adonai, Shamayim na'asu, uferuah pif, kol sefaam. Ya. Oleh karena firman-Nya, ya, langit dijadikan. Ya. Shamayim na'asu, langit itu dijadikan. Ya. Uferuah pif, ya, oleh nafas dari mulutnya. Kol sefaam, segala isinya atau segala bala tentaranya. Dari mulut Tuhan. Keluar satu ciptaan yang luar biasa. Ya. Dan siapa Sang Firman itu? Rasul Yohanes menyatakan pada mulanya adalah firman. Ya. Bereshit haya hadafar. Pada mulanya itu firman. Ve'hadafar haya ha Elohim. Dan sang firman itu adalah Allah. Ve'Elohim haya hadafar. Dan Allah itu adalah firman. Kata Rasul Yohanes yang membuka Injilnya ini sesuai dengan Torahnya orang Yahudi, menggunakan kata Bereshit. Ya. Nah, sekarang kita kembali pada
Dafar dan Defer. Ya. Dafar, firman. Defer, itu adalah kutuk atau penyakit atau sampar. Ya. Bisa maknanya sangat luas sekali. Ya. Hal ini dapat kita pahami bahwa dari Sang Firman bisa datang berkat, juga bisa datang hukuman. Nah, dafar juga bisa keluar dari seorang yang memiliki kuasa. Ya, misalnya Ratu Atalia, ibu dari Ahasya. Ketika dia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia berujar. Nah, kata berujar ini ya dalam bahasa Indonesia LAI itu diterjemahkan dengan membinasakan. Ya. Maka bangkitlah ia bersabda untuk keturunan raja dari kaum Yehuda. Nah, tapi kalau diterjemahkan dengan bersabda, ini yang baca nanti bingung. Bersabda kok, emang bersabda ngapain? Nah, kata dafar ya untuk perempuan, fate daber, fajiktol untuk perempuan. Dan dia berkata, dan dia bersabda, dan ratu itu bersabda. Ya. Dalam artian apa? Dalam konteks pasal itu, Ratu Atalia itu menghabisi ya, keturunan dari raja kaum Yehuda. Nah, ini adalah satu ujaran dari seorang yang memiliki kuasa. Jadi Anda bisa membayangkan, dari Tuhan bisa datang sesuatu yang negatif, bisa datang sesuatu yang positif. Nah, negatifnya kenapa? Karena bumi yang rusak. Ya. Jadi Anda sudah mulai memahami bagaimana dafar dan defer, satu Janus word, bisa mengarah ke sana secara bertolak belakang. Ya. Jadi defer, ya. Kenapa Tuhan membiarkan adanya defer? Ya. Kenapa Tuhan membiarkan adanya tulah? Ya. Orang Israel itu sering kali mendapat tulah ketika di padang gurun. Mereka memberontak kepada Tuhan, ya, mereka mendapat tulah. Ya. Mereka dipatuk dengan ular-ular dan kemudian obatnya itu ketika Musa itu meninggikan tongkat ular di padang gurun. Ya. Nah, defer. Kenapa ada defer? Defer ada karena pemberontakan manusia. Keluar dari sang dafar. Dafar dan defer. Ya. Dan pada akhirnya nanti, orang-orang yang menolak sang firman, apa akibatnya? Orang-orang yang menolak karya Kristus di kayu salib, mereka akan mendapatkan defer pada akhirnya. Pada akhir zaman nanti, mereka mendapatkan penghukuman yang kekal. Nah ini main-main lagi, ya, dafar dan defer. Jadi hari ini kita ada banyak wordplay. Nah nanti kita masuk lagi wordplay selanjutnya. Silakan yang bertanya. Ya Bu, ya dari saya Bu, Pak Denny. Siapa namanya? Pertanyaan Pak Denny. saya, nama saya Pak Denny ya. Pertanyaan saya, selama ini kan konsep yang kita tahu atau sering kita dengar bahwa semua yang baik dari Tuhan, kan? Yakobus, semua pemberian yang baik dari atas. Terus banyak yang jadi apa perbedaannya dengan semua bencana-bencana yang ada di dunia? Ada yang beranggapan itu karena dosa, yang tanah tadi sudah terkutuk, atau secara langsung dafar. Defer. Itu maksudnya. Ya. Apakah secara langsung dafar? Artinya bahwa konsep bahwa Tuhan yang mengutuk atau Tuhan yang membinasakan, atau karena tanah yang sudah terkutuk ini. Oke. Ya. Artinya di zaman sekarang ini. Nah, karena ada pemahaman-pemahaman juga yang mengatakan semua
semua kejadian-kejadian gempa bumi dan sebagainya alam itu karena sudah terkutuk. Tanah yang sudah terkutuk. Okay, ya. Tapi hubungannya dengan daftar ini yang tadi semua pemberian yang baik. Ya, semua pemberian baik. Oke, ya. Kita bisa balik lagi ke kisah dari Ayub tadi. Ya. Ayub orangnya baik, keluarganya bagus, kerjaannya bagus, kaya. Ya. Terus dan Tuhan seolah bangga. Ya, dia mengatakan kepada iblis, kamu lihat nggak? Ada hambaku namanya Ayub. Keren loh dia. Dia orang yang setia. Nah, tapi apa jawab iblis tadi? Ya. Iblis tadi menjawab begini. Ya. Ayub 1 ayat 9 saya bacakan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah, ya jelas saja dia orang saleh karena dia kaya. Jelas saja dia orang saleh, anaknya bagus-bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya. Jelas saja dia setia padamu Tuhan. Dia ternaknya banyak, kalau hari ini mobilnya banyak, rumahnya bagus. Tapi bagaimana kalau dia tidak mendapat apa-apa? Nah, kata mendapatkan apa-apa dari Tuhan ini dalam bahasa Ibrani Ayub 1 ayat 9 ini namanya hinam. Ya. Suatu anugerah yang diberikan kepada cuma-cuma. Jadi orang yang saleh itu, si Ayub yang saleh ini mendapat anugerah yang cuma-cuma dari Tuhan. Jadi keluarganya bagus, usahanya sukses, itu semua cuma-cuma dari Tuhan. Lalu iblis berkata, coba kalau dia nggak dapat sesuatu yang cuma-cuma itu dari engkau, apakah dia masih setia kepadamu? Nah, kalau kita melihat kasus ini, apakah pencobaan yang datang kepada Ayub itu terjadi oleh kesalahan Ayub? Bukan. Ya. Ayub itu tidak bersalah dalam hal ini. Tapi dia mendapatkan hinam dari Tuhan. Mendapatkan sesuatu yang cuma-cuma dari Tuhan. Dan iblis minta, coba kalau hinamnya diambil. Dia masih setia enggak? Dan Tuhan mengizinkan kepada iblis itu melakukan tindakan kepada Ayub, tapi jangan kau apa-apakan. Kamu tidak berkuasa terhadap nyawanya. Terhadap yang dia punya, iblis punya kuasa untuk menghancurkan Ayub. Tapi apa yang terjadi pada Ayub? Ayub tetap setia. Dan ini menjadi satu role model bagi kita yang hari ini kena COVID-19. Anda nggak perlu bertanya, aku ini salah apa sih Tuhan? Kenapa ini keluargaku sudah kena, ada yang kena COVID-19? Tagihan rumah sakit ini banyak nih. Atau usaha jadi macet, ya, tagihan tidak terbayar, dan kita mempersalahkan itu. Nah, apa yang kita punya hari ini, ya, itu adalah hinam dari Tuhan. Seandainya hinam, sesuatu yang anugerah itu diambil, kita harus tetap seperti Ayub. Survive. Bukan karena kamu salah. Bukan karena kamu berdosa sehingga kamu dihukum. Bukan. Ya. Itu sebagai bukti iman. Bahwa iman kita itu bukan iman yang diberi gara-gara dikasih oleh hinam tadi oleh Tuhan. Gimana kalau hinamnya diambil? Nah, ini adalah satu cobaan bagi kita semua. Semua terdampak, mau kaya, mau miskin. Pejabat, orang biasa, semua kena. Dan baiklah itu kita anggap, itu adalah satu sebagian hinam yang diambil oleh Tuhan. Dan Tuhan membiarkan roh jahat itu ya, melakukan sesuatu, dan Tuhan ingin melihat seberapa survive kita. Ya. Jadi sosok Ayub ini kiranya menjadi satu role model bagi kita. Ya. Hinam yang diambil, kita tetap setia kepada Tuhan. Baik, kita masuk ke bahasan yang ke-6. Akrobat kata Aram. Dalam Targum ada kata corona.
Orang Yahudi itu suka akrobat kata. Nah, kalau kita itu namanya apa? Plesetan. Mereka juga suka plesetan. Yang dihubung-hubungkan dengan corona. Ada satu ayat yang bagus sekali, ya. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, ya. Kata penderitaan yang diterjemahkan penderitaannya itu mahaleh. Ya. Kata mahaleh ini itu juga bermakna sebagai penyakit, ya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah, ya. Ruah ish, ya. Ruah ini bisa berarti roh, tapi juga berarti semangat, ya, spiritnya. Nah, kata spirit itu bisa berarti roh, bisa berarti semangat, kan? Kamu itu spirit deh buat aku. Nah, kamu itu memberikan roh buat aku. Kamu itu memberikan satu semangat buat aku. Ya, semangat dari seseorang, ya khalkhil, ya. Karena semangat dia dapat, ya, menanggung, ya, makaleh, ya. Makalehu, ya. Menanggung penyakitnya. Orang yang bersemangat dapat menanggung kesusahannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penyakitnya. Hati yang gembira adalah obat, ya. Nah, ini kan bahasa Ibrani, ya. Ruah ish yechalchel makalehu. Veruah negea mi Isyaena. Semangat yang patah, siapakah yang dapat mengangkat atau memulihkannya? Nah, ayat ini diterjemahkan oleh Yonatan bin Uziel dalam Targum. Targum itu bahasa Aramaik. Nah, bahasa Targum itu adalah terjemahan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aramaik. Nah, ini juga menjadi pegangan bagi orang Yahudi karena Targum ini juga menyisipkan keterangan-keterangan atau pemahaman-pemahaman atau penafsiran sehingga ayat dari Alkitab itu bisa dengan mudah dipahami. Nah, mari kita baca Amsal 18 ayat 14 yang kata orang dalam Amsal 18:14 Targum Yonatan ini ada kata corona. Benar nggak? Bukankah kata corona itu baru diciptakan oleh WHO? Yang nyiptakan corona kan kata corona, virus COVID-19 ini kan WHO. Tapi bagaimana mungkin ada kata corona? Corona kan apalagi corona itu adalah bahasa Latin. Bagaimana mungkin ada di Alkitab? Ya. Yonatan bin Uziel itu hidupnya itu kira-kira sejaman dengan Yesus Kristus. Jadi pada abad pertama Masehi. Bagaimana mungkin dia nulis corona? Nah, ini sama dengan kita. Suka akrobatik kata, plesetan. Nah, ya. Mari kita baca Amsal 18:14. Ya. Ruhei digavra. Ya, ruhei. Ya. Jadi roh dari digavra. Nah, Anda lihat, Anda pernah mendengar nama Gavriel, ya, Gever. Gever itu adalah laki-laki perkasa. Ya. Semangat dari laki-laki perkasa. Ya. Ruhei digavra. Ya. Kemudian Teshufar Kurane. Nah, Kurane. Nah, Teshufar Kurane. Nah, Kurane kalau diucapkan cepat jadi kayak corona. Nah, kita ketemu. Ada corona dalam Alkitab kita. Nah, katanya makanya ada seorang pengkhotbah yang mengatakan ada kata corona. Dalam Amsal 18:14 orang yang dikhotbahin bingung, mana ada coronanya? Ternyata coronanya itu ada pada
Targum Yonatan, ya. Kurane, corona. Nah, ada corona nih dalam Amsal 18:14. Jadi tapi itu kan ini plesetan. Ya, jadi nggak usah terlalu serius-serius amat menghadapi orang mengatakan klaim ada corona dalam Alkitab kita. Wong corona itu baru diciptakan WHO kok, ya. Pada tahun-tahun ini kan COVID-19 kan 2019, paling enggak akhir 2019. Mungkin sebelum tahun atau awal tahun 2019 orang-orang masih belum kepikir itu nama corona kan, ya. Jadi tapi ada yang menarik dari Amsal 18:14 dari hitungan gematria, ya, hitungan gematria Amsal 18:14. Ya. 18:14, ya, 18:14 itu kalau 18 itu berarti Yod. Yod itu apa? Yod itu angka 10. Nah, angka 10 dan 8. Ya. Yod, het. Mana het? Anda cari het. Het 8. Ya. Yod, het. Berarti 18. Kalau 14 berarti 10 plus dalet. Berarti Yod, het, Yod, dalet. Amsal 18:14. Yod, het, Yod, dalet. Kalau dibaca, digabungkan, ya, seperti ini. Yod, het, Yod, dalet. 10, 8. 10, 4. 18, 14. Ayat 18, 14. Amsal 18, 14. Orang yang bersemangat, laki-laki perkasa yang bersemangat, dia tahan terhadap corona. Menurut Yonatan bin Uziel dalam Targum. Nah, kalau Anda membaca 18:14, ya, Amsal 18 ayat 14, kalau Anda baca ini, ada yang bisa baca ini? Kira-kira bacanya apa? Halo? Yahid. Yahid. Wow. Mantap. Apa artinya yahid? Satu. Tunggal. Satu. Nah, kata yahid itu berarti satu, bisa terjadi, bisa juga artinya soliter. Bisa juga artinya apa? Quarantine, karena dia sendiri. Sebatang kara, sendiri. Yahid. Jadi kalau mau ya, aman dari corona, ya, kalau mau aman dari corona, maka harus 18:14. Harus apa? Quarantine. Sendiri. Harus sendiri, harus yahid. Jadi wordplay lagi ya. Wow. Jadi harus yahid. Nah, siapa yang mengajarkan ini? Dia adalah Rabbi David ya, Altshuler yang hidup pada abad 18. Jadi kalau ada orang sakit dan penyakitnya itu menular, maka dia harus yahid. Dia harus dikarantina. Itu ajarannya dari Rabbi David Altshuler. Dari utak-atik ini terjadi lagi deh pada tahun 2020. Ya, Rabi abad 18 menciptakan itu, mungkin ya pada saat itu ya perhitungan gematria ini terjadi ketika ada pandemi. Eropa sana, orang-orang Yahudi Askenazi ya. Terus memandang dari Amsal 18:14 ini, dan Amsal 18:14 ya, supaya orang ya bersemangat, tetap bersemangat menghadapi COVID-19 ini, dia harus yahid, ya, harus terisolasi, soliteri, sebatang kara, yahid, ya. Nah, kata yahid coba kita cari dalam Alkitab, ya. Kita ambil dari Mazmur 68 ayat 7, ya. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara.
kata sebatang kara itu dari orang-orang yang sebatang kara itu dari kata yahid, ya. Karena orangnya banyak yang sebatang kara itu, maka ini yahid itu dikasih bentuk plural, yahidim, ya. Orang-orang yang sebatang kara. Nah, yahidim ini menarik, ya. Menarik dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Anda akan menemui kata the solitary in families. Nah, jadi lagi-lagi kita ketemu, ya, orang yang mengisolasi diri pada masa-masa ini, ya, orang-orang yang menjadi sebatang kara. Tapi hari ini kita sebatang kara masih bisa online-an seperti ini, kan? Kita bisa menyapa teman kita dengan video call dan macam-macam cara, ya. Bisa dengan Google Meet, bisa dengan apa saja, kan? Nah, semuanya karantina untuk apa? Untuk aman dari corona, ya. Buat play lagi. Anda sudah ini ya. Tadi buat play aja. Ya, memang kita harus belajar banyak sekali tentang word play supaya kita dan Anda harus tahu, ya. Word play itu apa? Ya, word play itu bisa Anda nggak perlu diambil sebagai terlalu serius, tetapi ini menjadi pemahaman bagi kita sebagai wawasan saja, ya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Bu, Bu Rita boleh nanya, Bu? Bu, tanya saya, Bu. Oke. Saya tadi tentang dafar-defer saya tertarik sekali. Tentang dafar itu sabda, seseorang yang sedang bersabda, bisa Allah, bisa manusia. Nah, ketika zaman kerajaan dulu kan manusia yang punya kuasa tertinggi itu melakukan dekret atau segala macam, sabdanya itu bisa mengangkat seseorang, bisa membunuh seseorang. Betul ya, Bu, ya? Jadi sabda itu bisa dua sisi. Bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan kesusahan. Ya. Dan dua pihak yang bisa bersabda, bukan hanya Allah, tapi manusia yang menjadi raja. Iya, bisa. Ya. Pada saat betul. Itu akan WHO. Nah, itu ada di Titus 3 ayat 1. Titus 3 ayat 1 terjemahannya King James itu dikatakan begini, put them in mind to be subject to principalities and powers. Jadi kita disuruh menundukkan diri pada orang-orang yang berkuasa dan yang punya kuasa di atas kita, powers dalam hal ini pemerintah. To obey magistrates, to be ready to every good work. Nah, jadi memang kunci dari selamat dari corona ini kita nggak boleh rebel karena ada dafar, kata dafar luar biasa ya firman Tuhan ya. Kita firman Tuhan, kita menundukkan diri pada Allah yang abstrak, yang tidak terlihat, padahal Tuhan juga membuat satu sistem di mana ada powers, ada principalities yang real, manusia dalam hal ini aturan pemerintah dan segala macam, and we have to obey them. Betul. Begitu ya Ibu ya. Betul. Oke, terima kasih. Tunduk kepada pemerintah, ya, itu juga diajarkan dalam 1 Petrus 2 ayat 13-14, ya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja maupun kekuasaan yang tertinggi. Jadi Alkitab kita itu juga mengajarkan agar kita sebagai rakyat itu tunduk kepada otoritas yang di atas, ya, kepada wali-wali negeri. Ya, karena pemerintah itu juga dipilih oleh Tuhan. Ya, Roma juga Rabi Saul juga menuliskan dalam Roma 13 ayat 1-7 itu bicara juga untuk tunduk kepada satu otoritas tertinggi. Kalau otoritas tertinggi mengharuskan kita untuk stay at home, ya stay at home, maka Anda akan selamat. Kalau Anda jalan-jalan, nanti bisa terkena nanti ya. Jadi ada dafar, ada defer. Nah,
kekuasaan pemerintah itu juga mendapatkan restu dari Tuhan. Ya, amin. Baik, kita lanjut. Ada yang saya mau tanya, Bu Rita. Saya Yakob, Bu. Pak Yakob. Ya, begini Bu, ini kan permainan kata nih yang Ibu sampaikan ini. Iya, masih Ibu bilang tadi, kata. ya bermain kata bisa diterima ya bisa enggak, terserah ya gitu ya. Okay. Padahal kan kita tahu juga Bu, ini kan firman Allah ya. Kok dibuat-buat permainan seperti begini? Oke. Nah, saya lupa tuh, ingat saya mungkin di Wahyu atau di mana. Sudah disebutkan tidak boleh menambah atau mengurangi bahkan 1 iota. Oke. Pun. Nah, itu kan berarti firman Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita tuh jangan bermain-main kalau kita nggak tahu benar kan, Bu. Seperti begini, kuroneh bisa jadi corona itu bagaimana ya? Apakah mereka yang bermain-main begini itu mereka tidak tahu ya bahwa ini bisa berdampak nggak baik sekali gitu. Baik. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih. Nah, apa yang saya sampaikan itu adalah apa yang terjadi. Nah, saya menyampaikan ini sebagai apa? Tambahan wawasan. Nah, ketika ada orang bermain-main kata, ada corona nih, dalam Amsal 18 ayat 18 ayat 14. Nah, itu maksud saya supaya kita tahu saja apa sih maksudnya itu. Nah, tiba-tiba ada pengkhotbah bilang, ini ada corona. Yang benar aja kan corona itu kan yang ciptakan kan WHO. Bagaimana mungkin ada di Alkitab? Nah, ternyata itu main-main kata. Nah, di sini kita mendapatkan, tetapi apa yang dari permainan kata tadi ya itu menyebabkan misalnya saya nih ya mendengar ada pengkhotbah bilang ada corona dalam 14 ayat Amsal 18:14. Saya mendapatkan suatu pengajaran yang lain. Gara-gara itu si pendeta berkhotbah seperti itu kan saya mendapatkan satu pengajaran yang lain bahwa ada satu ilmu dalam ilmunya orang Yahudi itu yaitu ilmu gematria ya tentang 18:14 Yahid ya sepertinya ini memang hanya suatu gematria tetapi gematrianya ini cocok dengan hari ini kita disuruh Yahid, kita disuruh soliter, kita disuruh mengisolasi diri. Nah, hal semacam ini, kalau kamu mengisolasi diri, kamu aman dari penyakit. Ya. Ada hidden meaning di situ. Jadi, jangan menganggap suatu permainan kata ini jadi sesuatu yang berdosa, bukan. Atau menambah-nambahkan firman, bukan. Ini bukan dalam artian menambah-nambahkan firman, tetapi digging up the deeper meaning. Ya. Saya mengajarkan satu wawasan Ibrani di sini, ya, tapi bukan untuk menambahi firman. Jadi mohon dipahami, ya. Baik. Bu Rita, satu lagi boleh, Bu? Sorry? Boleh bertanya, Bu? Ya, boleh bertanya, Bu ya? Rita? Ya, ini terkait dengan Dafar. Cuman ini sedikit teknis. Tadi kan Ibu buka yang Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, dalam bahasa aslinya kan kai en prostanteon kan gitu Bu ya. Hologos en prostanteon. Terus diterjemahkan dalam bahasa Ibrani menjadi tadi apa ya? Hadafar hayah Hadafar haya ha Elohim gitu ya. Apakah pros itu tadi kalau saya lihat terjemahan kan hayah itu adalah. Apakah pros itu bisa juga terjemahkan sebagai bersama-sama? Pros itu sebenarnya kalau makanya ini saya terjemahkannya begini, ke arah, pros menuju, ya. Hakikat melekat. Nah, jadi firman itu selalu bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau firman tidak bersama-sama dengan Allah, berarti Allahnya apa? Terpisah. Bisu, nggak mungkin, ya. Oleh karena itu dalam bahasa Ibrania dituliskan vehadafar hayah et ha Elohim. Dan firman itu ada pada Allah.
Ya. Okay. Hayah et ini DDO. Jadi merujuk kepada objek langsung. Jadi hayah et itu pros, untuk menerjemahkan pros di sini. Karena Tuhan nggak pernah sendirian, Allah nggak pernah sendirian tanpa firman. Kalau Allah tanpa firman, Allah bisu. Artinya transliterasi hayah itu bisa dikatakan, hayah et itu pada, sama aja Bu ya? Ada, pada. Ada pada, bukan adalah ada, seperti pada, yang tertulis ya. di situ Bu ya? Et-nya itu kan merujuk kepada DDO, ya. Definite direct object. Nah, objeknya siapa di sini? Theos. Nah, kenapa Theos? Nah, di sini dituliskan apa? Theon, akusatif. Nah, kalau nominatif kan Theos, di sini nulisnya Theon. Nah, makanya dalam bahasa Ibrani-nya nulisnya et akusatif. Direct object. Ya. Jadi terjemahan ini bagus. Enak sekali. Ya. Saya lebih suka membaca naskah bahasa Ibrani-nya karena lebih apa ya, straightforward. Bereshit haya hadafar, ve'adafar haya et ha Elohim, Elohim haya hadafar. Pada mulanya ada firman, dan firman itu pada Allah, dan Allah adalah firman. Beres. Nah, kata pros ini biasanya justru susah untuk diterima atau biasanya dipermasalahkan oleh kaum-kaum polemikus. Tetapi kalau Anda melihat pros, tonteon, ke arah Tuhan, ya, bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu selalu bersama-sama dengan Tuhan karena dia sehakikat melekat bareng. Kalau ada, tidak akan pernah ada firman yang terpisah dengan Allah. Kalau terpisah dengan Allah, Allahnya bisu kan namanya. Bisu. Ya. Tapi bagaimanapun ya, ini adalah satu ungkapan antropomorfisme. Ya. Bagaimana hakikat Tuhan itu diungkapkan dalam bahasa yang dipahami tempurung otak manusia. Ya. Nanti ya, pada langit baru bumi baru, kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana hakikat Tuhan. Semua firman yang kita baca memang firman Tuhan, tetapi firman Tuhan dalam bahasa antropomorfisme yang dapat diterima sebatas tempurung otak kita. Cukup ya? Oke, kita lanjut. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama. Kita masuk konsep akhir zaman yang sebenarnya. Nah, kita mulai serius nih. Yang tadi masih main-main wordplay, tapi wordplay itu to digging up the deeper meaning, ya. Jadi bukan untuk menambah-nambahkan firman. Digging up the deeper meaning dalam wawasan Ibrani.